hantu penjual bunga di kuburan. Hari itu, langit tampak mendung dan awan gelap menggantung rendah. Anna, seorang gadis berusia 16 tahun, sedang duduk di ruang tamu rumahnya, menunggu ayahnya yang belum pulang dari kantor. Suasana rumah terasa sunyi, kecuali suara televisi yang menyala di ruang tengah. Tiba-tiba, telepon rumah berdering memecah keheningan. Anna segera meraih gagang telepon. "Halo, Anna," suara ibu terdengar dari ujung telepon. "Iya, Bu, ada apa, Paman Tio? Dia baru saja meninggal," kata ibunya dengan suara yang berat dan penuh kesedihan. Anna terdiam, merasa jantungnya berhenti sejenak. Paman Tio adalah orang yang selalu dekat dengan keluarganya. Dia seorang lelaki yang murah senyum dan penuh kasih, meskipun tidak muda lagi. Bagaimana bisa dia meninggal begitu cepat? Anna merasa dunia seakan runtuh seketika. Dia meninggal di rumah sakit, Anna. Kami harus segera pergi ke sana. "Kamu tetap di rumah dulu, ya," kata ibu, mencoba menenangkan Anna. Namun, Anna merasa harus ikut serta. Dia tidak ingin kehilangan momen terakhir bersama pamannya. Di tengah kesedihan, dia memutuskan untuk ikut serta ke rumah sakit, dan dari sana, mereka langsung menuju pemakaman. Malam itu, pemakaman dilakukan dengan cepat. Karena kematian Paman Tio terjadi di siang hari, mereka harus segera mengurus jenazah agar bisa dimakamkan sebelum tengah malam. Bagi keluarga Anna, semuanya terasa penuh kesedihan. Hujan mulai turun dengan deras, menambah suasana kelam di sekeliling mereka. Lampu penerangan di area pemakaman hanya mengandalkan penerangan dari lampu senter dan lilin. Anna berdiri di samping kuburan yang baru saja digali, menyaksikan jenazah pamannya diturunkan ke dalam liang kubur. Tangisannya tak terbendung. Meski ia tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti ada akhirnya, Anna merasa bahwa kehilangan ini terlalu besar untuk diterima. Setelah pemakaman selesai, keluarganya duduk bersama di bawah tenda peristirahatan. Ibu Anna kemudian menatap Anna dengan penuh kesedihan. "Anna, kamu bantu ibu ya? Beli bunga untuk ditaburkan di kuburan Paman Tio," kata ibu dengan suara pelan. "Bunga?" "Iya, Bu, tapi di mana?" Anna bertanya bingung. "Ibu rasa di dekat pemakaman ada pedagang bunga. Coba kamu cari di sana, ya." Anna mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan perasaan tak menentu. Ia berjalan menuju pintu gerbang pemakaman dengan langkah gontai. Malam semakin larut, dan cuaca yang dingin membuat tubuhnya terasa kaku. Di ujung jalan, tepat di pintu gerbang pemakaman, Anna melihat sebuah lapak kecil. Ada beberapa pot bunga yang ditata rapi di atas meja kayu. Satu-satunya penerangan datang dari lampu kunir yang tampak redup. Anna mendekat dan melihat seorang wanita tua yang duduk di belakang meja bunga tersebut. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam dengan topi besar yang menutupi sebagian wajahnya. Meski tampak tua, ada sesuatu yang aneh pada wajahnya yang tidak bisa Anna jelaskan. Wajahnya sangat pucat, hampir seperti wajah orang mati, dan matanya tampak kosong, seakan tidak hidup. Ada aura yang tidak nyaman di sekitarnya, namun Anna tetap menghampiri. "Selamat malam, Bu. Saya ingin membeli bunga," ujar Anna dengan suara yang sedikit gemetar. Wanita itu menatap Anna tanpa berkata apa-apa. Selama beberapa detik, hanya ada hening yang mencekam, sampai akhirnya si wanita tua itu berbicara dengan suara serak, "Bunga apa yang kamu inginkan, Nak?" Anna merasa sedikit cemas, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Bunga untuk kuburan, Bu. Paman saya baru saja meninggal dan dimakamkan di sini." Wanita itu tersenyum tipis. Senyumannya sangat lebar, namun tidak menyenangkan. "Bunga yang tepat untuk orang yang baru meninggal adalah bunga putih dan mawar merah, Nak. Mereka membawa kedamaian bagi jiwa yang telah pergi." Anna merasa tidak nyaman dengan senyuman wanita itu, tetapi ia mencoba tidak terlalu memperhatikannya. Dia melihat sekeliling, dan beberapa bunga yang tertata rapi di meja tampak sangat indah dan berbau harum. Wanita itu melanjutkan, "Pilihlah, Nak. Bunga untuk jiwa yang akan beristirahat." Anna mengangguk dan memilih beberapa tangkai bunga mawar merah dan bunga lili putih. Setelah membayar, dia berterima kasih dan bergegas pergi dari lapak itu, merasa sedikit lega meskipun masih ada rasa aneh yang mengganjal di dalam hatinya. Setelah membeli bunga, Anna kembali menuju kuburan Paman Tio. Langkah kakinya semakin berat seiring dengan semakin gelapnya malam.
Bunga yang ia pegang terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap langkahnya. Ketika ia tiba di kuburan, Ana melihat keluarganya masih duduk di bawah tenda, sambil berbincang pelan. Ana mendekat dan mulai menaburkan bunga di atas kuburan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ana menoleh dan melihat sosok wanita tua yang sama, penjual bunga itu, berdiri di belakangnya dengan tatapan kosong. "Hah? Kenapa ibu?" Ana bertanya terbata-bata. Wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri di sana dengan senyuman lebar yang tidak hilang. Tiba-tiba, suara-suara dari kuburan mulai terdengar samar, seperti bisikan yang berasal dari bawah tanah. Ana merasa tubuhnya merinding. Semua tubuhnya terasa kaku, seakan energi di sekitarnya terhisap habis. "Ibu, ada apa?" Ana mulai panik. Wanita itu mendekat, dan saat langkahnya menyentuh tanah, tanah di sekitarnya seperti mengeluarkan suara aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Ana mundur sedikit, merasa ketakutan yang tak terlukiskan. "Ada banyak jiwa yang datang ke sini, Nak," kata wanita itu dengan suara yang makin serak dan mengerikan. "Bunga-bunga yang kamu beli tidak hanya untuk pamanmu. Mereka akan menemani jiwa yang telah pergi dan yang akan datang." Ana merasa seperti ada sesuatu yang hendak menyeretnya ke dalam kegelapan, namun ia tidak bisa bergerak. Matanya terbelalak, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan suara wanita itu semakin terdengar seperti gema yang datang dari kedalaman bumi. Tolong saya," Ana hanya bisa berbisik, suaranya serak. Wanita itu mendekatkan wajahnya yang pucat ke wajah Ana, dan dengan suara rendah ia berkata, "Aku adalah penjaga bunga di sini, Nak. Aku tak hanya menjual bunga, aku menunggu jiwa-jiwa yang datang. Mereka yang datang, harus membeli bunga, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengenang mereka." Saat itu, Ana merasa seperti ada yang mengingatkannya tentang sesuatu yang telah terlupakan. Wajah wanita itu, meskipun tampak tua, seolah-olah lebih tua dari usia manusia. Ia mulai teringat tentang cerita-cerita lama yang pernah didengar dari neneknya mengenai penjual bunga yang tak pernah tampak tua, yang selalu muncul di setiap pemakaman. Wanita itu bukan manusia. Ia adalah hantu yang terperangkap dalam siklus tak berkesudahan, menjual bunga kepada orang-orang yang datang ke kuburan untuk mengenang orang yang telah meninggal. Bunga-bunga itu bukan hanya sebagai penghormatan, tetapi juga sebagai pembawa kedamaian bagi jiwa yang datang dan pergi, bahkan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dunia yang hidup dan mati. Dengan sekuat tenaga, Ana menarik napas dalam-dalam dan berusaha melepaskan dirinya dari cengkeraman rasa takut yang semakin kuat. Ia berlari menuju keluarganya, yang masih duduk di bawah tenda. Hanya dalam beberapa detik, Ana sudah berada di sisi ibunya, dengan tubuh yang gemetar. Ibu, kita harus pergi. Ada sesuatu yang aneh di sini." Ana berteriak dengan suara penuh ketakutan. Ibu Ana terkejut, namun dia mencoba menenangkan Ana. "Tenanglah, Ana. Tidak ada yang aneh di sini. Kamu pasti terlalu lelah." Namun Ana tidak bisa menahan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Perasaan cemas dan ketakutan itu terus mengganggunya sepanjang malam. Sejak saat itu, ia merasa ada yang selalu mengawasi, dan setiap kali ia melewati pemakaman itu, sosok wanita tua penjual bunga itu selalu tampak menghilang begitu saja dalam kegelapan. Setiap kali ia mencoba melupakan kejadian itu, Ana merasa sesuatu yang tak terlihat akan selalu hadir dalam hidupnya. Hingga suatu malam, ketika ia kembali melewati pemakaman itu, ia melihat bunga-bunga yang ia beli pada malam itu, tergeletak di atas kuburan Paman Tio. Dan di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat wajah wanita itu tersenyum lebar, seolah-olah menunggu untuk menjual bunga-bunga yang lain kepada jiwa-jiwa yang datang.